Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita, dan kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita agar supaya firman Allah yang kita dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi remah dalam kehidupan kita dan boleh menjadi tuntunan kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di pagi hari ini karena kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kuat yang baru, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, karena bersama dengan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu di pagi hari ini. Sebab itu, biarlah Roh Kudus menolong kami dan apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini benar-benar itu boleh menjadi remah bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua karena kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita buka firman Allah pagi hari ini yang saya ambil dan baca dari suratan Yohanes. Suratan Yohanes dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kemudian kita akan membaca ayat 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca judul dari perikop ini, kita baca dari ayat 7, judul dari perikop ini yaitu perintah yang baru. Perintah yang baru ayat 7, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, jadi Tuhan memberikan perintah baru. Nah, sebenarnya ini bukan baru, saudara-saudara, tetapi firman Allah katakan perintah ini sudah lama. Sebab saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kasih, tentu itu bukan baru sekarang. Sebab firman Allah katakan bahwa Allah itu kasih. Jadi kasih itu, saudara-saudara, sudah ada sejak permulaan zaman. Ya, kasih. Jadi bukan perintah baru, ya, tetapi ini perintah yang sudah pernah ada. Tetapi Yohanes ingin tegaskan kembali agar supaya kita di dalam mengasihi tidak ada kepura-puraan. Yohanes kembali mengingatkan kepada kita agar supaya kita mau hidup di dalam kasih. Ya, jadi perintah kasih itu kita hidupi, ya, kita hidupi atau kita imani atau kita praktekkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berbicara begini. Karena bertambah-tambahnya dosa dan kejahatan,
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Nah, mari saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini ya. Beberapa hal di sini dari ayat yang kita baca tadi, bagian terakhir dikatakan karena kegelapan itu telah membutakan mata hatinya. Saudara, kalau kita berbicara mata, ya, Tuhan katakan saudara-saudara, manusia itu memiliki dua mata. Mata jasmani atau mata lahiriah yang kita miliki, kita pakai sehari-hari ya, kedua mata ini. Dan ada mata juga yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu mata hati. Juga seringkali dikatakan mata rohani. Juga dikatakan mata batin. Nah, saudara-saudara, kalau mata jasmani ini, mata lahiriah ini, saudara-saudara, itu hanya bisa merespon melihat apa-apa yang kelihatan. Ada wujudnya, ya, ada bentuknya. Tetapi kalau berbicara mata hati, itu adalah alat yang merespon, ya. Alat yang merespon hal-hal yang rohani, ya, yang rohani. Sebab itu Yesus pernah berbicara, ya, di dalam Injil Matius dalam Injil Yohanes pasal 20, ya, dia katakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, percaya walaupun tidak melihat berarti dengan hati. Ya, sebab kita mempercayai sesuatu, mengimani sesuatu dengan hati, bukan dengan mata. Sebab mata ini seringkali menipu. Nah, apa yang bisa membuat mata hati kita menjadi gelap? Apa yang seringkali membutakan mata hati kita atau mata rohani kita? Sehingga kita tidak dapat merespon firman Allah, kita tidak dapat merespon kehendak Tuhan, kita tidak dapat merespon perintah-perintah Tuhan, karena mata hati kita ini sudah digelapkan atau dibutakan. Saudara, kita lihat ayat 15 dari 1 Yohanes ini, ya, ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, yang menjadikan mata hati kita, mata rohani kita itu buta, karena kecenderungan kita sudah kepada duniawi, ya. Hati kita sudah condong kepada duniawi. Kita terlalu memperhatikan, saudara-saudara, kehidupan duniawi dengan segala keindahannya, dengan segala kemewahannya. Sehingga mata rohani kita menjadi buta. Tadi saya sudah katakan, Yesus pernah berkata pada akhir zaman, karena semakin bertambahnya dosa dan kejahatan, yaitu berbicara tentang keduniawian, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Haleluya. Jangan sampai saudara-saudara kita menjadi anak Tuhan yang saudara-saudara kehilangan identitas, ya. Kehilangan identitas. Identitas kita sebagai orang percaya yaitu hidup penuh dengan kasih, ya. Tidak mungkin kita berkata kita mengasihi Allah sementara orang-orang di sekitar kita, saudara kita,
tidak kita pedulikan, tidak kita perhatikan. Ya, firman Allah katakan mustahil kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara orang-orang yang di sekitar kita yang kelihatan kita tidak dapat mengasihi mereka. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Allah, prakteknya saudara-saudara yaitu kepada sesama, kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Ya. Wujud daripada kita mengasihi Allah sebagai orang yang mengasihi Allah, yang melakukan perintah-perintah Allah, saudara-saudara, prakteknya ya, yaitu kita mempraktekkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saya ingat di dalam Injil Matius pasal 15, waktu Tuhan itu datang kemudian dan memisahkan orang-orang percaya, yang lain di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan dia berkata, marilah kamu yang diberkati Tuhan, yang diberkati Bapa, masuklah dalam kerajaan yang telah disediakan. Karena pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Pada waktu aku haus, kamu beri aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Pada waktu aku dalam penjara, kamu melawat dan mengunjungi aku. Orang-orang yang di sebelah kanan itu berkata, Tuhan, kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau dalam penjara? Kapan kami lihat engkau sakit? Haleluya. Kata Yesus, apa yang kamu telah perbuat kepada salah seorang saudaraku ini yang miskin, itu kamu sudah berbuat untuk aku. Haleluya. Semoga saudara-saudara hari-hari ini kita mau izinkan firman Allah, Roh Kudus menjamah, menguasai hati kita, sehingga kecondongan kita bukan kepada keduniawian yang penuh dengan hura-hura, kesenangan, tetapi biarlah hati kita mau condong kepada Allah. Hati kita mau cenderung kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, sebab yang membutakan mata hati kita adalah kecintaan kepada dunia. Yang membutakan mata hati kita yaitu keserakahan kita, saudara-saudara, ketamakan kita, saudara-saudara. Itu yang membutakan mata hati kita. Marilah saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman ini supaya kita menjadi nyata. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca orang kemana-mana. Banyak orang akan percaya kepada Tuhan ketika kita tampil sebagai anak-anak terang. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bukan munafik, tetapi yang mengasihi Tuhan dengan sungguh lewat saudara-saudara kita yang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Engkau menyadarkan bahwa Tuhan, kami Engkau panggil, Engkau pilih agar supaya kami menjadi garam, agar supaya kami menjadi saksi. Sebab itu jamalah hati kami Tuhan, Roh Kudus bentuk kami supaya kami memiliki mata hati yang terang. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini hamba serahkan semua umat-Mu, anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepadamu. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.